Kami ingin terus bekerja. Jangan ada PHK di Sritex. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk segala dedikasinya. Tidak ada harapan buat kita yang membayangkan kalau Sritex sebesar itu bisa runtuh. Bagaimana industri tekstil garmen lainnya yang tidak sebesar Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex akhirnya tumbang. Pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah ini resmi menghentikan operasi 1 Maret lalu. Pabrik tekstil berumur 58 tahun ini akhirnya menyerah pasrah pada zaman. Raksasa tekstil Indonesia ini kalah dalam gugatan pailit. Takdir mengatakan lain. Maka dari itu, dari lubuk hati saya paling dalam, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk segala dedikasinya, loyalitasnya, kerja kerasnya, kecintaannya kepada perusahaan sampai hari ini. Terima kasih semuanya. Penghentian operasi langsung diberlakukan setelah upaya mempertahankan operasional perusahaan ditolak oleh kurator. Pada 28 Februari lalu, Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Niaga Semarang memutuskan upaya going concern sudah tutup buku. Kami berduka, namun kami harus terus memberikan semangat kepada semuanya. Kami juga ingin mengawal kepada seluruh keluarga besar kami, karyawan-karyawati kami, supaya hak-hak mereka bisa terpenuhi nantinya. Jadi nantinya entah ini akan diambil alih siapa, kami tidak ada informasi begitu. Dan semoga di pengurusan yang baru tentunya bisa memberi kemakmuran yang lebih pada Sukoharjo dan sekitarnya. Putusan kasasi telah diputuskan oleh Mahkamah Agung menolak kasasi yang sudah dilayangkan oleh Sritex Group agar membatalkan pailit ini, membuat kami sangat kecewa sekali terhadap pemerintah. Kami tidak membuat kegaduhan di pemerintah, instansi-instansi pemerintah atau instansi-instansi manapun. Tetapi dengan adanya ini, kami sampaikan, kami terpaksa, kami ingin turun ke jalan, menyampaikan aspirasi kami, menyampaikan jerit tangis kami, para buruh Sritex ini, agar didengar oleh pemangku kebijakan di negara ini. Kami ingin terus bekerja. Betul? Betul. Jangan ada PHK di Sritex. Betul. Buntut dari kepailitan tersebut, 12.000 karyawan dari 3 perusahaan di bawah bendera grup Sritex kehilangan pekerjaan. Menjadi sebuah ironi, di tengah janji manis menciptakan lapangan kerja 19 juta orang, namun, di saat Hari Raya Idul Fitri tinggal hitungan jari, belasan ribu pekerja Sritex di PHK. Hak-hak pekerja untuk mendapatkan tunjangan Hari Raya juga belum jelas. Atas petunjuk Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex. Bapak Presiden
berkali-kali memberikan pengarahan kepada kami untuk dicarikan jalan keluar supaya teman-teman bekerja di Sritex dapat diperhatikan, dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja. Tumbangnya pabrik tekstil Sritex seolah-olah baru membuka mata pemerintah. Begitu kapal Sritex karam, barulah pemerintah kalang kabut. Beragam skenario penyelamatan diwacanakan bahkan langsung oleh Presiden, mulai dari menyuntik dana talangan hingga peninjauan kebijakan pilot. Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi publik, sebab dalam 3 tahun ini ada 60-an industri tekstil yang berjatuhan. Bahkan di tahun 2024 ada 238.000 karyawan tekstil yang harus dirumahkan karena pabriknya tidak lagi memiliki kecukupan modal. Lantas siapa yang salah? Pekerja-pekerja tekstil hadir di sini karena ada satu dan beribu-ribu hal. Jangan pura-pura tidak tahu. Kita berani dengarnya. Aman, Sri Mulyani. Yang pertama, dengan tutupnya Sritex itu berarti kan ada PHK pekerja, itu anggota kami juga, Mbak. Dan ini menambah panjang rasa prihatin kami, duka kami. Banyak anggota kami jumlahnya puluhan ribu, bahkan tembus 100.000 dari tahun 2002 sampai awal 2025. Ini menambah daftar panjang anggota-anggota kami yang ter-PHK di sektor padat karya. Ya sedihlah, prihatin ya. Dan kami tidak menyangka Sritex yang sebesar itu bisa tutup. Ini belum yang akhir 2024 dan sekarang 2025. Dan waktu itu Sritex belum kami masukkan. Belum kami masukkan. Nah cuman kami kan enggak merilis bahwa ada, enggak juga, kadang-kadang ragu-ragu juga ya itu tadi. Karena ada keberatan dari banyak perusahaan supaya minta untuk tidak diekspos. Tidak kurang dari 60 pabrik tekstil dalam negeri gulung tikar. Lebih dari 250.000 pekerja tekstil kehilangan mata pencaharian. Badai belum berhenti menghantam industri tekstil. Kalau Sritex sebesar itu bisa runtuh, bagaimana industri tekstil garmen lainnya yang tidak sebesar Sritex? PT Sritex Tbk jelas bukan perusahaan kemarin sore. Perusahaan ini didirikan oleh Lukminto tahun 1966 silam hingga akhirnya di tahun 1982 membangun pabrik penenunan. Tahun 1984 produksi kain Sritex bahkan sudah melanglang buana hingga mancanegara. Sritex memproduksi seragam militer pasukan NATO dan Jerman. Namun itu cerita dulu. Sejak 6 tahun terakhir, perahu Sritex terus bocor hingga akhirnya karam. Dan kewajiban perusahaan terus menggulung hingga tidak ada kesanggupan lagi membiayai operasional usaha. Sebelum badai PHK menghantam Sritex, salah satu anak usahanya, yaitu PT Sinar Pancajaya di Semarang, Jawa Tengah, sudah henti operasi lebih dulu. Pabrik yang diakuisisi Sritex pada tahun 2013 dengan nilai 723 miliar rupiah sudah tutup total sejak September 2024. Masih beroperasi apa tidak? Apanya? Pabriknya.
Ada manajemennya nggak di sini? Ibu dari mana? Dari Metro TV. Sini udah lama, Heeh. udah nggak produksi. Oh. Karyawannya? Karyawan udah. Oh, lah ini Bapak jagain gudang doang berarti. Asosiasi Pertekstilan Indonesia sangat menyayangkan tumbangnya PT Sritex. Kalau raksasa tekstil saja bisa minus modal, apalagi pabrik tekstil yang lainnya. Kalau kita lihat Sritex jatuh itu ya kita mestinya ikut bersedih gitu. Tidak ada harapan buat kita yang membayangkan kalau Sritex sebesar itu bisa runtuh, bagaimana industri tekstil garmen lainnya yang tidak sebesar Sritex, artinya mereka juga gampang jatuh. 100 hari kinerja Kabinet Menteri Pak Prabowo belum ada satupun yang menyentuh kebijakan atau mereformasi kebijakan investasi padat karya. Belum ada. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai karamnya kapal Sritex menjadi penanda industri tekstil dalam negeri berada di titik nadir. Masalah lesunya tekstil nasional kita ya, domestik ya, kita bicara domestik. Ini kan disebabkan oleh faktor-faktor liberalisasi impor kita. Kita sangat mudah dimasukin barang-barang impor berupa tekstil jadi, fashion garment yang sudah jadi masuk ke Indonesia. Artinya industri-industri yang mengolah bahan baku menjadi tekstil dan garment itu berkompetisi secara tidak sehat dengan importer yang memasukkan barang-barang ke Indonesia dalam bentuk produk jadi. Nah, siapa yang membuat kemudahan importasi secara liberal seperti itu kan government kita, pemerintah kita. Evaluasinya kemana yang harus dilakukan? Bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan produsen tekstil dan garment, tetapi justru kepada pemerintah. Kita harus inward looking, apa yang salah di dalam regulasi kita, dalam penegakan hukum kita. Tidak bisa kita hanya menyalahkan perusahaan-perusahaan swasta itu. Mereka itu bekerja atas iklim investasi yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah sekarang membiarkan industri tekstil kita jatuh berguguran, ya mau dibawa kemana negara ini? Pemerintah harus melihatnya sebagai satu bagian dari evaluasi ke dalam. Terkait dengan regulasinya, terkait dengan penegakan hukumnya. Ini porsi besar yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Asosiasi mendesak pemerintah segera mengambil tindakan berani memproteksi tekstil dalam negeri. Ya puluhan satgas juga sudah dilahirkan kan, satgas gula, satgas baja, satgas impor, satgas pungli, whatever namanya satgas. Satgas-satgas itu juga bekerja atas dasar kepanitiaan ad hoc. Tidak punya biaya, tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk melakukan satu tindakan. Apa yang kita bisa harapkan dari satgas-satgas itu? Kita lihat satgas-satgas seperti itu seperti propaganda sakit hati aja gitu. Tidak propaganda untuk mengobati sakit hati orang-orang aja. Nggak ada peran yang cukup kuat. Gunakan, manfaatkan instrumen lembaga negara yang sudah ada. Perkuat kepolisian, perkuat bea cukai. Bebaskan mereka dari oknum-oknum nakal. Industri tekstil dalam negeri sudah lama megap-megap terombang-ambing badai. Namun sungguh ironis, pemerintah menyikapi setengah hati. Seringkali diliburkan, nanti masuk kerja, kemudian diliburkan. Kondisinya memang bertahun-tahun sudah seperti itu. Kita tidak ingin melakukan ini semua sebenarnya. Namun 5 Juni 2024 lalu, ribuan pekerja Kusuma Group menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Karanganyar. Mereka menuntut hak-haknya dipenuhi oleh perusahaan sebab gajinya tidak dibayar sejak April 2024. Pabrik tekstil yang juga tumbang di tahun 2024 adalah Kusuma Group. 3 perusahaan yang bernaung di bawahnya tutup total sejak April 2024. 3 unit usahanya di Jalan Raya Jaten kilometer 9,4 Karanganyar tidak beroperasi lagi. Tidak kurang dari 1.500 pekerjanya diberhentikan secara sepihak tanpa kejelasan nasib.
Pabrik tekstil Kusuma Group memiliki 3 unit usaha yang memasok kebutuhan bahan baku tekstil dari hulu ke hilir, yaitu PT Kusuma Hadi Santosa sebagai produsen kain, serta PT Kusuma Putra Santosa dan PT Pamor Spinning Mills yang memproduksi benang. Namun, sungguh amat disayangkan, pabrik tekstil yang memproduksi kain polos dan kain printing sebanyak 3,3 juta yard per bulan tersebut terpaksa gulung tikar. Dwi Mariadi sudah 31 tahun bekerja di PT Kusuma Hadi Santosa. Lebih dari setengah usianya dihabiskan di pabrik tekstil tersebut. Namun apa daya, Mariadi tidak lagi dipekerjakan tanpa kejelasan status. Pernah Bu, udah beberapa tahun memang kondisinya memang tidak normal gitu. Artinya sering kali diliburkan, nanti masuk kerja, kemudian diliburkan. Kondisinya memang bertahun-tahun sudah seperti itu. Dan kemarin itu mungkin sudah titik jenuhnya sehingga sama sekali tidak ada job pekerjaan di perusahaan. Bapak sudah mengalami asam garam, madu, pahit, dan segala rupa di perusahaan. Iya Bu. Terus kemudian sekarang berapa bulan? 5 bulan ini mau gagal ini. Iya. Gimana? Ya rasanya sedih Bu. Kondisinya kayak semacam ini, pekerjaan belum punya lagi. Karena statusnya kan saya juga masih karyawan, sementara gaji juga belum dibayarkan. Bahkan setiap hari kan kebutuhan juga harus dipenuhi, Bu. Bernasib serupa, 7 pabrik tekstil milik grup usaha Dunia Teks di Karanganyar juga kolaps bersamaan. Sejak pandemi COVID-19 mendera, penjualan pabriknya terus merosot. Grup Dunia Teks yang dulu berjaya, kini tak lagi berdaya. Sedikit berbeda nasib dengan saudara tuanya, PT Delta Merlin II juga sudah kembang kempis. Gara-gara omset penjualan terus merosot, kapasitas produksi diturunkan hingga 75%. Dari 1.648 mesin yang dimiliki, hanya dioperasikan 400 unit. Jumlah pekerja yang sebelumnya 2.000 orang disisakan tinggal 535 orang. Kalau kondisi saat ini sudah beda Mbak dengan kondisi yang kemarin-kemarin kita sebelum COVID ya. Jadi sebelum tahun 2019 kita masih normal. Dalam arti mesin kita full, kemudian karyawan kita juga full. Tapi setelah COVID, berlangsungnya COVID itu tahun 2019 itu ya istilahnya mengurangi banyak aktivitas kami. Karena mesin tidak semua jalan. Jadi hanya seperempat dari total semua mesin. Produksi kain yang dulunya mencapai 130.000 meter per hari susut jauh 30.000 meter per hari. Pengurangan itu PHK atau bagaimana? PHK berarti ya? Kalau pengurangan itu sebenarnya kami pendekatan persuasif sama karyawan. Jadi kalau memang kondisinya seperti ini nanti masuknya tidak full bagaimana kita tawarkan. Tapi ada yang mau, ada yang tidak juga. Kalau tidak ya berarti dia langsung pada resign. Ketua DPD KSPN Karanganyar yang ditemui Realitas Juni tahun lalu menyebut 3.500-an anggotanya di pabrik tekstil telah di-PHK dan dirumahkan. Delta Merlin 1 ini dari 867 ini PHK semua, tutup ini pabriknya ini. Kemudian Delta Merlin 2. Delta Merlin 2 ini dari 1.524 sekarang tinggal tersisa 400-an orang. Kemudian untuk PT Kusuma Hadi Santoso, Kusuma Putra Santoso, kemudian PT Pamor Spinning Mill ini nasibnya belum jelas dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahkan masuk Agustus ini belum menerima gaji. Mana? Kusuma Hadi? Kusuma Hadi, Kusuma Putra, dan PT Pamor Spinning Mill. Ini satu grup? Ini satu grup ini. Satu grup ini belum menerima gaji dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Off terakhir bekerja itu tanggal 20 April. Sejak 21 April sampai sekarang
tidak ada produksi sama sekali, tidak masuk, tiga-tiganya tidak masuk. Jumlah 11.000 ini atau yang tadi yang terdampak berapa Pak? Yang terdampak itu sekitar 3.500 orang. Itu berapa persen ya dari total anggota FKSPN? Yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu ada sekitar mungkin 20-an ribu, berarti 3.000 sekitar 30% terdampak. Asosiasi Pertekstilan Jawa Tengah menyebut rontoknya industri tekstil di Provinsi Jawa Tengah menjadi kode merah penanda bahaya. Sebab Provinsi Jawa Tengah adalah barometer industri tekstil nasional. Efek terasa terdampak beratnya di mana kami sudah tidak bisa bertahan lagi itu mulai terasa di awal Januari 2024. Nah itu mulai terasa memang berat. Sehingga perusahaan ini mau tidak mau melakukan tindakan yang paling akhir. Karena sebetulnya kalau bicara kapan perusahaan ini merugi, sudah sejak tahun lalu. Tapi kan semua orang berharap bahwa ya kurvanya ini kita berharap ada bottom pitnya gitu. Jadi ada dasarnya kan kita berharap bisa bounce back. Nah, tapi ternyata sudah sampai habis, tabungan kita juga sebagai perusahaan juga habis mungkin. Sudah nggak bisa bertahan, kerugian ini sudah nggak bisa kita tanggulangi lagi, ya terpaksa kita tempuh penutupan. Kalau pabrik tekstil yang biaya operasionalnya lebih murah di Jawa Tengah saja sudah tidak kuasa menahan gempuran gelombang gulung tikar, apalagi di provinsi lainnya. Sudah pasti alamat babak belur. Industri tekstil kita ini adalah industri penyerap tenaga kerja terbesar. Dari sisi manufaktur, kita ini menyerap tenaga kerja terbesar. Jadi kalau angka secara kita lakukan pooling kemarin, kurang lebih angkanya sekitar 7,5 juta jiwa. Jadi ada 7.500.000 orang yang mengantungkan hidupnya dari industri ini. Tumbangnya raksasa Sritex jelas menjadi pukulan telak industri tekstil nasional. Namun pemerintah tidak semestinya pandang bulu, menyelamatkan pabrik-pabrik tekstil dalam negeri yang kini berada di ambang jurang kehancuran. Kalau kita berbicara tentang gejala, tim Realitas pernah menelusuri gelombang kejatuhan pabrik tekstil di Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2024. Seperti efek domino, satu persatu pabrik tekstil tutup operasi. Gelombang PHK terus terjadi, menyisakan pilu bagi ribuan karyawannya. Namun ternyata alarm penanda bahaya ini tidak disambut langsung oleh pengambil kebijakan di pemerintahan. Respon pun datang terlambat. Industri tekstil dan produk tekstil yang merupakan penyumbang kedua pendapatan ekspor terbesar di negeri ini setelah migas kini berada di ambang kematian. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.